Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fa'alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, para hadirin yang saya muliakan, yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ustaz Muhammad Sholihull Iman PhD, yang juga kita sama-sama hormati, kita cintai Sekretaris Majelis Syuro yang hadir dengan setia menemani kita, Ustaz Untung Wahono, yang juga hadir bersama kita Bendahara Umum yang menjadi tuan rumah kita semua, Ustadz Mahfuzi Abdurrahman. Jadi beliau bertekad agar bazar kita juga sukses hari ini. Jadi menghimbau kepada kita semua supaya bisa membelanjakan seluruh harta benda yang tersisa gitu. Kita borong semua agar kader-kader kita yang wirausahawan di depan sana pulang dengan wajah berseri. Jadi nanti habis dari sini jangan kemana-mana, langsung ke arena bazar. Kalau kantung kita sudah mulai menipis, alhamdulillah hadir pada hari ini juga Bapak Wali Kota Depok. Jadi kita minta saja ke lapangan beliau, kalau memang ada rezekinya, ya, seluruh masyarakat Depok dikerahkan untuk belanja di sini. Ya, insya Allah. Dan juga para ketua bidang badan yang hadir di sini, anggota legislatif DPR RI Provinsi Kabupaten Kota, dan juga ketua-ketua umum DPW beserta jajarannya. Pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa Rakornas kita berlangsung dengan lancar dan penuh dedikasi untuk membuat satu perencanaan yang mempunyai nilai presisi yang tinggi. Jadi saya ingin menggarisbawahi dari awal sampai akhir ini tentang membuat perencanaan dengan presisi yang tinggi. Oleh karena itulah di arena Rakornas ini sedang demam IKU. Ini ada oknum yang bernama IKU, selalu disebut-sebut selama beberapa bulan terakhir di DPP, mulai dari kantor perencanaan, lalu kantor kesekjenan, sekarang sudah mudah-mudahan jadi demam nasional. Hidup IKU. IKU ini adalah indikator kinerja utama. Dari dulu kita sudah membuat perencanaan, tetapi kali ini kita membuat tambahan penajaman. Karena pesan dari Ustadz Bukhari Yusuf dari bidang perencanaan kita, perencanaan 2017 kita lakukan didahului dengan survei nasional. Lalu kemudian ditambah lagi dengan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian program kita yang begitu kaya pada tahun 2017 ini kita pertajam. Alhamdulillah kita ketemu dengan IKU. Nah, IKU inilah yang nanti akan juga dikawal, bahkan presisi dalam perencanaan
tapi juga presisi dalam implementasinya. Ada pengawalnya yang disebut sebagai Project Management Office, Pokja, pemantau IKU intinya, pemantau kinerja. Karena presiden partai kita ini lulusan Jepang, ya, saya ingin mengangkat sedikit di sini tentang filosofi Shinkansen. Kalau yang sudah pernah ke Jepang dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau belum nanti bisa mendaftar ke Ustaz Mahfuzi. Dan di sana ada paket murah meriah untuk wisata keliling Jepang dengan Shinkansen. Itu kereta cepat yang sayangnya kalah tender di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung nanti yang kita pakai dari Cina. Yang sudah merasakannya di sana itu kereta cepat yang melaju dengan 300 km per jam dan bahkan teknologi terakhir bisa berkembang sampai 400 km per jam. Dan dalam waktu hitungan menit terus beriring-iringan ada rangkaian gerbong yang lainnya. Tetapi yang menarik dari Shinkansen ini ada satu lokomotif yang berwarna kuning dan hitam. Ini mirip dengan corporate identity kita, warnanya kuning hitam. Itu yang menjadi dokter, dokter bukan dokter, yang mengkalibrasi, yang mengamati apakah ada pergeseran per milimeter relnya, yang melihat bagaimana kualitas gerbongnya, apakah ada kerusakan sedikit saja. Karena ketika kita melesat dengan kecepatan tinggi, kita harus memastikan presisi dalam implementasinya juga tinggi. Dan ketika itu harus ada yang mengawasi supaya per milimeter dari perencanaan kita itu betul-betul terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan kecepatan tinggi, kalau tidak presisi, tentu ini akan membahayakan. Ikhwah para hadirin yang saya muliakan, saya juga perlu memberikan tafsir sedikit terhadap logo kita yang dibuat untuk Rakernas 2017. Di situ ada gerigi. Mungkin dari awal pembukaan sampai akhir ada yang bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Gerigi ini adalah simbol dari komitmen kerja. Ini adalah simbol para pekerja. Dan sekaligus ini juga simbol bahwa Partai Keadilan Sejahtera akan berkhidmat kepada rakyat, ke kalangan pekerja. Dan kalau kemarin Dr. Rizal Ramli mengangkat gelas, kitalah yang akan menjadi yang terdepan dalam mengangkat kaum pekerja, harkat dan martabat dan nasibnya ke masa depan. Insya Allah. Allahu Akbar. Tapi apa yang berbeda dari gerigi PKS ini dibandingkan gerigi yang lain? Di rapat DPTP kita putuskan geriginya harus berwarna hijau. Ini ada filosofinya geriginya warna hijau. Jadi ketika ada dinamika umat yang begitu tinggi, Ustaz Salim Segaf Pak Jufri bertanya kepada saya, kemana ulama yang menjadi tokoh kita itu? Itu Ustaz, antum nggak lihat yang memakai sorban berwarna hijau? Bukankah biasanya beliau memakai sorban putih? Iya, tapi kali ini berwarna hijau. Lalu dia alamat, oh iya betul. Ternyata tokoh yang satu ini, yang fenomenal itu memakai sorban berwarna hijau. Lalu saya tanya kepada Ustaz Salim, apa maknanya sorban hijau? Itu sorbannya Rasulullah. Khususnya ketika Rasulullah hendak pergi berperang untuk berjuang. Maka kita abadikan warna hijau ini dalam gerigi yang menjadi inti semangat dakwah kita ke depan. Allahu Akbar. Ikhwah fillah rahmatullah, oleh karena itu perkenankan pula saya merekam sebagai satu laporan dari dinamika Rakernas kita beberapa poin
yang saya ingin bacakan pada kesempatan ini. Yang pertama, Partai Keadilan Sejahtera menyiagakan seluruh anggota struktur keluarga besar PKS bersama umat dan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI. Allahu Akbar. Apakah saudara-saudara dari Papua siap? Dari Aceh siap? Dari Sulawesi Utara siap? Dari NTT siap? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, insya Allah kader PKS sudah ada di seluruh pelosok Nusantara dan siap menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, mendesak pemerintah untuk secara bersungguh-sungguh berusaha mengatasi darurat ketimpangan ekonomi yang sudah berdimensi sosial, budaya, hukum, dan politik yang mengancam keutuhan bangsa. Dan PKS siap menjadi yang terdepan, bahu-membahu dengan seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam mengatasi darurat ketimpangan ekonomi ini. Yang ketiga, kian memantapkan karakter PKS sebagai organisasi pergerakan dakwah yang solid, yang berdisiplin tinggi, yang dewasa, substantif, dan efektif dalam berkhidmat untuk rakyat. Yang keempat, mengokohkan khidmat kepada rakyat dengan memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki kader struktural maupun kultural di seluruh wilayah khidmat, di seluruh sektor perkhidmatan, dengan mengokohkan struktur dan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat demi mencapai kemaslahatan bersama. Dan yang kelima, mengawal dan memenangkan pasangan Anies Sandi pada Pilgub DKI Jakarta dengan menggerakkan seluruh mesin pemenangan dan jaringan yang dimiliki Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia. Kita sadari bersama bahwa Pilkada DKI Jakarta bukan hanya momentum lokal dan rezeki buat ikhwah kita di DKI Jakarta, tapi merupakan momentum nasional yang menjadi landasan bagi kita dalam menyongsong Pilkada 2018, Pileg 2019, dan bahkan Pilpres 2019. Para hadirin yang saya muliakan, demikianlah yang bisa kami sampaikan dari Kesekretariatan Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan Rakornas masih ada kekurangan di sana sini. Itu bagian dari kemanusiaan kita, dan mudah-mudahan ukhuwah yang terbangun dari kekurangan itu justru kita bisa menuai pahala bersama, saling memaafkan dan membangun kekokohan dakwah ke depan. Sebelum Rakornas tahun 2017 ini ditutup, mohon perkenan Presiden Partai Keadilan Sejahtera disaksikan bersama pimpinan partai yang lainnya, didampingi oleh Pak Wali Kota Depok, dan disaksikan oleh seluruh ikhwah kita semua yang menyusun perencanaan di tahun 2017, baik di DPP Partai Keadilan Sejahtera dan di seluruh DPW, didampingi tentu saja wilda-wildanya untuk menandatangani kontrak kinerja tahun 2017. Mudah-mudahan dengan kontrak kinerja ini akan menumbuhkan komitmen kita dalam mengimplementasikan secara presisi berbagai perencanaan dakwah kita di tahun 2017. Demikian dari saya. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.